Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristi Hadi SPD dengan nomor peserta PPG 2015 02 11 4011 dengan NIM PPG E1B 222163 dari SMA Negeri 2 Sukatani dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan asal perguruan tinggi yaitu Universitas Mataram. Itu perkenalan dari saya, dan untuk pembuatan video diambil pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Sudah berdoa? Belum. Silakan Ramdhani dipimpin berdoa sebagai awal mula kita untuk pembelajaran ya, dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Silakan Dhani dipimpin. Ya, baca doa dalam hati mulai. Baca doa selesai. Ya, terima kasih sudah berdoa. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran ya dalam menuntut ilmu ya. Sebelumnya saya absen dulu kehadiran untuk hari ini ya. Yang di absen silakan jawab ada atau angkat tangan. Daniel Agustinus Hadir. Ramdhani ya. Kirania Jahra Ananta, Sabina Petro, Cynthia Julianingsi, Aprilia, Dias Kusuma Wardani, Nia Octavia, Muna, Putri Rosdiansyah, Sultan sakit. Ada keterangannya atau surat atau WA? Ada ya? Ya. Henry Nurjaman Izin Pak. izin. Iya. Ada keterangannya? Ya. Oke. Selanjutnya, sebagai awal mula pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, sebagai tunjukkan kita, menunjukkan sikap kita cinta terhadap negara Republik Indonesia. Silakan berdiri. Ada hitungan tiga, nanti saya komandoi pada hitungan tiga, mulai ya. Apa lagu Indonesia Raya? Apa? Itu lagu setiap hari Senin ya, dikumandangkan pada waktu upacara bendera, saat penaikan bendera. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan buka buku paketnya atau buku modulnya ya. Buku paket halaman 118 di bab 4. Kita ini pertemuan pertama di semester 2 ya. Setelah kalian liburan untuk minggu semester 1, kita hari ini memulai dalam pembelajaran di bab 1 atau bab 4. Judulnya itu apa? Dinamika peran Indonesia dalam
Ya, kompetensinya apa? Yaitu di sini ada yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Ya, di sini menganut agama semua? Menganut dong ya. Di sini bukan negara ateis ya. Kompetensi yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin. Ya, kalian sebagai pelajar generasi muda harus berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, gotong royong. Itu sikap yang harus ditunjukkan. Berikutnya memahami, menerapkan, menganalisa pengetahuan faktual, ya. Dan yang keempat itu mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pembelajaran yang akan disampaikan. Ya, itu tentang kompetensinya ya. Di sini ada tentang kompetensi dasarnya yaitu mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap toleran dan cinta damai. Ya, kalian harus punya toleran dan cinta damai. Yang berikutnya, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya. Di sini pada hari ini saya akan menerapkan pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ya, nanti kalian akan dibuat kelompok, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terus kita akan berdiskusi tentang pembelajaran hari ini. Ya, berikutnya akan saya sampaikan yaitu tentang cakupan materinya tentang bab 1. Yang pertama adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dan yang kedua itu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Mungkin untuk hari ini kita baru pertemuan pertama ya. Iya, pertemuan pertama hari ini. Di semester lalu masih ada ini materi yang sudah disampaikan? Lupa. Kenapa lupa? Kebanyakan libur. Itulah siswa zaman sekarang. Kalau sudah libur udah lupa semuanya, ya? Ya, nanti tolong pelajari lagi, ya. Semester kemarin tolong yang ditinggalkan materi-materinya tetap akan menyambung di semester berikutnya. Ya, nanti di sini ada buku paket yang sudah kalian pegang, ada buku modul, ya. Terus di sini akan saya tayangkan slide PowerPoint, ya, tinggal kalian lihat. Mungkin ada penayangan video. Ya, sebelumnya ada slide PowerPoint dulu. Di sini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pokok wajib SMA, ya. Berikut. Ya, bab 4 atau bab 1 di semester 2. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang tadi tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan ya. Di sini ada mensyukuri peran Indonesia, bersikap toleran, menganalisis dinamika dan mendemonstrasikan hasil analisis. Ya. Lanjut. Gambar apakah? Konferensi tingkat tinggi. Tentang KTT non-blok. Ya. Kenapa saya ambil gambar tentang KTT non-blok? Karena Indonesia adalah anggota non-blok. Dalam arti non-blok di sini Indonesia tidak memihak blok barat dan blok timur. Ya, karena sebelumnya itu terdapat ada 2 blok, blok barat dan blok timur. Blok barat pelopori oleh Amerika, ya. Blok timurnya oleh dulu Uni Soviet. Sekarang kan Rusia, ya.
Sekarang Rusia lagi apa? Perang. Lagi perang lawan Ukraina. Walaupun ada PBB, ada apa non-blok, inilah dunia. Ada perselisihan dan peperangan. Ya, ya ini adalah gambar tentang KTT non-blok. Ya, karena Indonesia termasuk makna hubungan internasional. Apa sih hubungan internasional itu? Ya, ini hubungan internasional berarti sebuah hubungan Antar bangsa. terus Baik antar warga negara dan warga negara lain. ya baik antar warga negara suatu negara dan warga negara Lain. negara dan individu atau badan hukum serta negara dan Negara. ya hubungan internasional itu antara negara dan Negara. contohnya Indonesia Malaysia. ya Indonesia Malaysia itu hubungan antar negara Indonesia dan negara Malaysia. ya walaupun memang dalam perjalanannya antara Indonesia dan Malaysia banyak apa ya ketegangan ya contohnya apa tentang seni ya pernah dengar Bang. Reok Ponorogo ya kan diakui oleh Malaysia. Oh iya. Padahal itu asli budaya Indonesia. Indonesia. Selain Reok Ponorogo, apalagi yang pernah diklaim Malaysia? Batik, ya, batik. Oh iya. Di sini ada Indonesia batik terkenal batik siapa? Batik keris. Ya kan ada kan? Ya tapi bukan keris saya ya, itu keris yang lain. Kalau saya Kristiani. Ya itulah contoh hubungan internasional antara negara dan negara. Ya, contohnya tadi yang disebutkan oleh Daniel Agustinus antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia. Paham? Ya, lanjut. Nanti tinggal dibaca. Ya sebelum lanjut ke slide berikutnya, Yuk kita bahas channel Belajar Aja. Di video kali ini, kita akan membahas materi PPKN kelas 11, bab 4 dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, dengan subbab yang kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Kita mulai dari peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, seperti salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota International Law Commission periode tahun 2007 sampai tahun 2011. ya, saya akan dulu videonya, ya, minimal ada gambaran, ya, tentang hubungan internasional. Saya kembali lagi ke slide ini. Ya. Di sini poin kedua itu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Terus ada kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena ada dua faktor. Faktornya apa aja? Faktor internal. Apa faktor internal? Ya, yang kedua faktor eksternal. Apa eksternal?
diperlukan kerjasama antar negara. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Yang berikutnya ada faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ya, contohnya seperti kita makhluk sosial, nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kita perlu bantuan orang lain. Perlu. Begitu juga dengan negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Paham? Jelas? Oke. Slide berikutnya. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Ya. Nah, Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas, aktif. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas, aktif. Artinya apa bebas aktif? Bebas menentukan sikap sendiri. Aktifnya itu dalam menjaga perdamaian dunia. Ya, contohnya apa? Aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Non-blok tadi. Ya, ikut non-blok. Terus mengirimkan pasukan Garuda. Pasukan Garuda ini kan pasukan perdamaian ya. Ada Garuda 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus apa lagi? Contohnya itu mungkin membantu ya negara lain, membantu ya apa aja tentang bencana alam, kemanusiaan dan lain. Oke. Berikutnya, pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral. Bilateral itu artinya dua negara. Ya tadi contohnya yang antara Indonesia dan Malaysia atau Indonesia dengan negara lain. Ya, bisa negara Asia, Eropa. Di sini menurut J. Painter ada bermacam-macam sarana yang digunakan. Ya, itu sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan militer. Ya, itu materi penjelasan materi untuk hari ini. Ya, berikutnya silakan bentuk kelompok. Ya, isinya maksimal 4, silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Ini akan saya bagikan RKPD, lembar kerja peserta didik ya tentang bab ini. Jadi di sini nanti silakan kalian diskusi dengan kelompoknya. Ya, saya bagikan. Tolong diterima. Ya. Di situ ada nama kelompok, misalnya kelompok 1, 2, dan 3 ya. Kelas berapa? Kelas 11 MIPA 1 misalnya. Nama anggotanya tulis di sana ya. Terus kerjakan LKPD di bawah ini. Yang pertama yaitu kalian tugasnya coba kalian identifikasi pendapat para ahli. Ya, jadi kalian mencari pendapat para ahli. Sumbernya dari mana? Bisa dari buku, majalah, koran, internet. Bawa HP? Bawa. Ada kuotanya? Ada. Bagus. Kalau ada HP nggak ada kuotanya zaman sekarang percuma, ya sia-sia. Karena internet memerlukan kuota. Ya bisa silakan cari itu dari bahan-bahan tersebut ya. Terus yang kedua, identifikasi manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan menjalin hubungan internasional. Manfaatnya apa aja di bidang
ideologi, cari lagi ya di internet, majalah dan lain-lain. Yang ketiga, identifikasi mengenai organisasi nasional yang diikuti oleh Indonesia. Sebutkan apa aja organisasi yang diikuti oleh Indonesia. Ya, baik di PBB, di ASEAN dan lain-lain. Terus peran Indonesia-nya apa aja perannya? Ada pertanyaan untuk tugas ini? Tidak ada. Mengerti semua? Ya, silakan berdiskusi, baca, cari sumbernya bisa dari internet dan media lainnya, dan nanti kalian bisa store tugas melalui Classroom. Ada yang Classroom-nya ya? Ada ya? Ya, silakan masuk ke Classroom. Nanti tugasnya akan dikirim ke Classroom. Di samping itu, nanti kalau kalian pengen lihat video, bisa kalian lihat link ini. Nanti akan saya bagikan linknya ya. Mengerti? Mengerti. Ya, silakan berdiskusi dulu, cari bahan untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Iya, tulisan gue jelek banget. Gak apa-apa. Bisa aja. Bagi generasi muda, generasi penerus harus bisa teknologi, jangan sampai gaptek. Ya, ada HP manfaatkan dengan hal-hal positif, jangan cuma chatting, YouTube juga bisa. Karena ini nilai YouTube untuk materi hari ini. Silakan. Nanti akan saya share ya linknya ya. Ada yang ditanyakan? Boleh, mau bertanya? Kelompoknya? Ini ya, mau bertanya? Boleh. Tolong kelompok lain dengarkan. Ini ada pertanyaan dari kelompok 1. Akan disampaikan oleh Mia. Pertanyaannya adalah Dengarkan. perlunya kerjasama. Sebut nama dulu. Oh, sebut. Dari kelompok berapa? Iya lah, kenalan lah. Kenalkan, nama saya Mia Octavia. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional adalah. Udah itu? Udah. Ya. Pertanyaan kelompok 1 adalah perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain. Coba sebutkan katanya faktor-faktornya, faktor-faktor kerjasama yang untuk kerjasama bentuk hubungan internasional. Tadi yang sudah sampaikan, ada kan? Ya, ada 2 faktor. Ada 2 faktor, benar. Kata siapa? Ada saya. Oke ya, 2 faktor. Coba sebutkan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Sebutkan nama dong. Perkenalkan, nama saya Woi, perkenalkan. Agustinus dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor, yaitu ada 2 faktor. Pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Ada 2 Faktor. faktor. Gimana kelompok 1 tanggapannya? Betul? Betul. Betul. Apa arti faktor internal? Yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Ya, melalui kudeta atau intervensi dari negara Lain. Yang eksternalnya? Yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahkan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ya, eksternalnya negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Oke. Selanjutnya kayaknya seru banget ya. Ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Ya. Biar semangat kamunya. Coba berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri semua.
semua. Ice breaking kali ini ya, yaitu tentang tepuk tangan. Minggu kemarin kan kalau saya bilang pagi, kamu tepuk tangannya 1. Ya, kalau saya bilang siang tepuk tangannya 2. Kalau bilang malam tepuk tangannya 3. Sekarang bukan itu. Ya, sekarang berhitung dari siapa? Kirania, Dani, terus sampai Nia. Ya, pada hitungan ketiga itu bukan keluar dari suara atau mulut. Yang ketiga hanya cuma tepuk tangan 3 kali. Aha. Ya, jadi kan kiranya 1, Dani 2, yang ketiga tepuk tangan. Ya, mulai lagi. 4, 5. Ya, 7, 8. Tepuk tangan. Ya, nanti saya balik. Paham? Oke. Mulai coba dulu ya, contoh ya. Paling 2, 3 kamu mulai. 1, 2, 3. 1, 4, 5, 7. 10. Harus apa? Kamu itu berhitung juga. Ya? Bisa? Bisa. Semangat ya? Mulai 1, 2, 3. 1, 2. 4, 5, 7. 8, 10, 11. Satu lagi. 1, 2, 4, 5. 7, 8, 10. 11. Iya, masih konsentrasi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, cuma itu. Nanti minggu depan kita adakan ice breaking lagi. Ya, tujuan ice breaking supaya kalian semangat dan nggak lesu, loyo, ngantuk. Oke, silakan berdiskusi lagi. Ya, oke. Terima kasih. Ya, tadi setelah ice breaking ya lumayan buat penyemangat kalian ya. Tujuan ice breaking itu ya untuk mencerahkan suasana supaya kalian fokus lagi, tidak ngantuk, ya tidak bete atau bad mood. Setelah ice breaking gimana, ada perubahan? Sama aja. Ada. Jadi kalian semangat. Ya. Oke, berikutnya tadi sudah satu kelompok yang bertanya ya. Beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada? Dari kelompok mana? Kelompok 2 ya. Ya, sebutkan nama, alamat, nomor handphone. Oh ini jawabannya. Nama saja ya. Sampai Nama dari kelompok mana supaya teman-teman kaliannya lebih mengenal. Silakan. Perkenalkan, saya Sabrina Fitra dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional? Apa bentuk kerjasama yang dikembangkan Indonesia dalam kerjasama internasional? Ada di antara kelompok ini yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, kelompok 3 ya. Saya Ramdhani dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia itu terdiri dari ada 4. A. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. B. Memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika KAA. C. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok GNB. D. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Ya. Gimana tanggapannya? Benar, Pak. Benar. Ya, A+ untuk Ramdhani. Ya, kelompok lain bagus ya. Ya, itu ada 4 bentuk kerjasama ya Indonesia dalam hubungan internasional. Yang pertama, diulang lagi. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, jadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nanti informasinya bisa kalian lihat di internet, YouTube dan lain-lain. Kapan Indonesia masuk ke PBB? Yang kedua, Memperkerasi penyelenggaraan konferensi Asia. Konferensi Asia Afrika di Bandung ya pada tahun 50. Nanti kalian bisa gali lagi informasinya.
Berikutnya yang ketiga, Kaktipan Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB, Gerakan Non-Blok. Non-Blok. Yang keempat, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. pendiri ASEAN. Saya mau bertanya, negara mana sajakah sebutkan 5 negara yang menjadi anggota ASEAN? Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Singapura, Thailand, Kamboja. Ya, itu contoh 5 negara anggota ASEAN. Aplaus semua untuk kalian. Ya, nanti kalian bisa gali lagi informasinya melalui internet, YouTube, buku-buku lain ya. Silakan kalian gunakan perpustakaan ya sebagai gudang ilmu kalian. Ya, di sini untuk ke perpustakaan bebas selagi jam ada di sekolah. Ya, nanti jam operasional kan mungkin ada jam istirahat. Silakan gunakan perpustakaan untuk menggali ilmu, menggali informasi. Selain perpustakaan atau buku, bisa kalian dari internet. Ya, internet Pak, saya nggak punya HP, nggak ada kuota, ya udah ke warnet deh. Ya, bayar 3.000 untuk per 1 jam. Iya. Jadi nggak ada halangan untuk kita maju, untuk belajar. Yang penting ada kemauan. Ya. Yang penting ada kemauan, semua jalan bisa kita lewati. Pak nggak punya duit, ya udah hotspot ya sama temennya. Ngomongnya baik-baik ya. Temen, maaf kita hotspot dong gitu. Lagi nggak punya duit nih. Jangan ngomongnya, sini loh, gue mau hotspot. Jangan begitu, nanti yang ada berantem. Bagaimana kita menjalin hubungan seperti materi hari ini tentang hubungan internasional. Ya tadi yang faktor eksternal kan ya. Manusia negara itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kerjasama atau hubungan dengan negara lain. Begitu juga kita manusia, makhluk sosial harus bekerja sama, saling membutuhkan dengan orang lain. Ya, jelas ya untuk hari ini. Jelas materinya. Silakan dibaca-baca lagi. Ya, berikutnya tadi tentang ini udah tugas. Coba lihat LKPD-nya. LKPD. Ada LKPD-nya. Ya nanti LKPD kalian share di classroom ya. Jangan lupa classroom masuk input atau upload tugas kalian beserta kelompok, baru akan saya terima. Di situ ada pertanyaan tentang pendapat para ahli. Ada? Ada yang sudah menemukan? Kelompok mana? Ayo. Oke. Kelompok 1 ini dulu, kelompok 3, Ramdhani dan Kirania. Menurut pendapat ahli, di sana contohnya Ada menurut MC Selan. Apa katanya? Hubungan internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis kesatuan sosial tertentu. Ya, dari mana sumbernya? Dari Google. Dari Google atau internet. Aplaus untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 2. ada dari Columbus. Apa? Columbus. Adalah suatu fenomena yang terlihat dan dapat ditemukan variabel dasarnya untuk menemukan karakter. Oh ya, itu menurut Columbus. Aplaus juga untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1 ada pendapat dari para ahli? Ada. Ya, silakan. Apa menurut kalian kelompok 1? Siapa yang mau baca? Saya. Boleh, Muna. Menurut Gisi Johari, itu definisinya studi tentang interaksi yang terjadi di antara negara-negara berdaulat. Ya, menurut Gisi Johari. Gigi Johari. Apa katanya? Studi tentang interaksi yang Oh, yang terjadi di negara-negara. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Ya, itu tentang pendapat para ahli. Minimal kalian tahu
Ya, para ahli ini berpendapat ini tentang hubungan internasional. Terus tadi Columbus ya, terus tadi J.J. Johari ya, dan lain-lain. Itu bisa kalian cari lagi. Di situ kan cuma catatan berapa? 3 ya? 3. Mungkin ada beberapa lagi ya, yaitu tadi lewat internet atau buku lainnya. Ya, jadi setelah pembelajaran bisa kalian menggali lagi informasinya melalui buku yang ada di perpus, majalah dan lain. Ya, itu tentang menurut para ahli. Di sini juga ada nih menurut J. Frankel, ada bermacam-macam cara yang dilakukan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, ya, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Oke, sementara itu dulu untuk hari ini ya tentang tadi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Setelah kalian mendengarkan paparan, ada videonya, ya, terus tentang tugasnya sudah saya bagikan. Sekarang kita tarik kesimpulan. Adakah di antara kalian yang bisa menarik kesimpulan dalam pertemuan kali ini? Siapa? Kelompok 1. Oke, Nia boleh dibaca kesimpulan untuk hari ini. Secara umum, hubungan internasional diidentifikasi sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan untuk hari ini menurut pendapat kelompok 1, Nia ya. Secara umum, hubungan internasional diidentifikasi sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Itu kesimpulan hari ini, ya. Ya mungkin ada kesimpulan lain-lain, silakan nanti bisa kalian bicarakan dengan kelompok masing-masing ya. Terus untuk kata kunci yang harus kalian kuasai dalam pelajaran materi dalam bab ini adalah tentang perdamaian dunia. Ya, coba cari nanti kodenya tentang perdamaian dunia, hubungan internasional. Apa sih hubungan internasional ini? Ya, terus yang ketiga organisasi internasional. Apa sih organisasi internasional? ASEAN. Ya, itu contohnya ASEAN, PBB, non-blok, ya, APEC, OPEC, OKI, apa itu? Itu adalah organisasi internasional itu, ya. Sebelum nanti kita melangkah ke sana, tolong pelajari di rumah, ya. Ya. Jadi belajar tidak hanya di sekolah, di rumah, di lingkungan, silakan kalian bisa belajar, ya. Jadi nanti tolong pelajari di rumah tentang materi yang kita bahas hari ini dan persiapkan untuk pertemuan minggu depan. Kita masuk subbab B. Kalau hari ini hanya subbab A. Ya, pelajari di rumah, gali lagi informasinya dan persiapkan untuk pertemuan berikutnya pokok bahasan subbab B. Subbab B. Subbab B. Ya. Ya. Terus saya kira cukup hari ini, pertemuan hari ini, ya. Nanti kalau belajar di rumah lah ya, dengan mengucapkan alhamdulillah hari ini pelajaran kita selesai, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum